bilang ada Pak Ali datang sini, salam. Bagus banget. Iya, Gus Dur. Perjuangan di Padang. Ayo kita jalan-jalan ke belakang, lihat dulu. Oh, ini jawabannya Pak. Sana aja taruh ya. Arkan juga aja. Di lantai 2 napi. Lantai 3? ada ruangan belajar, ada beberapa ruangan gitu. Tadi kita sekolah. Oh, sekolah di sebelah sini. Iya, sekolah di atas lantai 3 juga sekolah. Pas sarapan. Tahun 81 baru Niki apa? Terus sedikit kita kembang. Niki yang nonton Niki ini insinyurnya ini. Selesai dari tahun 2006, masuk isi saldo 300 juta. Dari rumah. Ada sisa. Ya, kasih sisa. Tapi lebih banyak dipakai di pusat. Udah sih. Tapi gede-gede mungkin. Boleh kakaknya kan karena Iya. Ini 2002. Batasan sudah batas. Oh iya, stabilitas seperti bintang sudah. Kemarin terakhir di Sulawesi Tengah, Palu, Kutai, Pulau Batu, ada Wamula, Koordinator Staf Ahli Presiden Bapak Agung Gedung Murah Ari Dwimayana, Om Swastiastu Pak Ari
Matur semua sudah bersempat hadir di Makassar, di Borodinate bersama saudara Surese. Terima kasih. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengenal spiritual soal langsung semua bandara semua. Makanya waktu pertemuan Pak Idris Makassar saya tak dapat Swastiastu, Raja Salim harus selesai itu baru pusat dananya harus semua pusat. Bang rapat loh. Setelah ya selesai kita sampras ya Pak. Ya ini jaga kebahagiaan jadi selalu jadi ya harus makan lagi. Jadi contoh posternya. Itu juga sekarang sudah diadopsi oleh teman-teman kita dari Kristen. Karena memang di kantor itu sangat ketat dalam konteks ini meningkatkan pariwisata. Tentu yang pertama mari kita senantiasa mengucapkan syukur amal baik-baik ada pemirsa yang luas Puan Matua Dewan Kasih. Malam hari ini kita betul-betul berbahagia. Entah karena baik kita juga dengan Ina Surat tiba-tiba respon 2 hari yang lalu ke Makassar. Wah, syukurnya kami dengan Pak Bimas biasanya ke daerah, tapi ada di Makassar. Setelah tadi ada kegiatan juga pembinaan dengan anak-anak mahasiswa. Intinya untuk kami laporkan kepada beliau juga bagian daripada Bidang Pusat, Haji, umat Hindu secara umum Sulawesi Selatan dalam konsep pembinaan memang di sini kan sudah merah. Romantiknya kalau Sulawesi bergerak, tidak nasional. Pokoknya untuk Sulawesi saja bergerak, aman. Tapi syukurnya di konteks kerukunan atau keberagaman cukup bagus. Dari beragama karena kami di organisasi kurang lebih 2000, tapi bentuknya di Makassar sudah 89. Pasca 8687 itu 9697 itu memang kompleks luar biasa. Sekali itu cukup dinamis. Memang kita kurang lebih 125.000 jiwa. Ada komunitas Hindu dan dari Bali, ada Aluto dulu, ada Ibu kawan itu lokal dari juga Jawa, India juga banyak sini. Nah, hubungan internal kita di umat Hindu cukup baik antar lembaga, dari Sade, Pembimas, Perada, MADI semua cukup ya saling sipakainya, saling mengingatkan. Semoga dengan kehadiran ini bisa bersilaturahmi, menambah wawasan, tentunya persiapan menyambut 2024 untuk tetap menjadi kondusif, ramai di dalam kegiatan konsep Dharma Negara. Om Sati 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 Om Kure Sumana. Asik. Kure Sumana itu artinya terima kasih, Bapak Simonia. Matur semua.
Oke, langsung saja Pak Ari Dwi Bayana untuk menyampaikan beberapa hal yang pasti sangat ingin didengarkan oleh kita semua di Sulawesi Selatan. Jadi silakan Pak. Om Swastiastu. Yang kita sucikan, kita muliakan Julmaku para sesepuh, sepuh, penginsir. Ya, sejak tahun 81 babat alas kalau bahasa membuka lahan. Jadi kalau babat alas itu membuka. Yang saya muliakan dan juga saya hormati Ketua Sabah Ulaka Parisade Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Harian Parisade. Gampangnya saya panggil beliau Gus Dur aja. Dan mengingatkan dengan figur Gus Dur karena memang mirip. Para ketua pimpinan organisasi keagamaan SDGI, Raja KMDI, Raja Niti, Banggar, Sekel, TPK, juga dari sekalian yang berbahagia. Sesaat yang ayu bagi kita aturkan ke depan di desa yang para Mengkawi, yaitu Ketarus, yang kembali di Pura Giring itu. Karena atas Mas Ucan itu Betara Sami, saya bersama Sures bisa muspel mengatur bakti tidak tampil di Betarun. Karena ini sesuatu yang momen yang istimewa hari ini, bukan karena kebetulan, karena memang saya baru ingat waktu muspel di Pura Giring Jakarta tadi bahwa hari ini Sanis Cara itu satu ya, Iwon Buku Uye. Nah kalau kita di Bali itu sudah sangat familiar Rainan Jagat itu kita sebut sebagai tumpak kandang. Kita melakukan pemujaan terhadap Sang Supati yang menghadirkan satu itu binatang. Kalau tumpak yang satu lagi tumpak ubuh pengatak gitu, kita memuja itu Sangkara, dan kemudian di situ kita mengaturkan terima kasih karena menciptakan satu tubuh. Tubuh itu adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi itu luar biasa hari ini tanpa kita rencanakan, ternyata ini hari yang spesial, tumpak kandang, tumpak yang memang mengingatkan kita bahwa kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Kita dibantu bukan hanya oleh sesama semeton, sesama manusia, tetapi juga kita dibantu oleh satu-satu. Kalau tidak ada satu-satu, mungkin kita juga tidak bisa hidup sebagai manusia secara panjang, gitu. Karena fungsi dari satu-satu itu juga penting dalam siklus kehidupan, seperti halnya tumbuh-tumbuhan. Kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada binatang, manusia juga tidak akan dapat melanjutkan eksistensinya atau protein. Oleh karena itu mungkin momentum seperti ini, walaupun ini banyak dilakukan di Bali, tetapi itu penting bagi kita di luar Bali untuk selalu berpikir tentang siklus kehidupan kita yang memang diingatkan melalui rerainan jagat itu. Itu hebatnya Hindu, Pak Simon. Kemungkinan kalau kita cerita tentang Hindu dengan teman-teman di berbagai agama, kita selalu sangat dekat dengan alam, dan kita diingatkan melalui rerainan jagat bagaimana kita bukan hanya manusia saja yang kita hormati, kita muliakan, hewan dan tumbuh-tumbuhan juga kita muliakan. Itu hebatnya Hindu. Sehingga kalau kita sekarang ini bicara tentang konsep green, kita bicara soal
dampak dari iklim global sekarang ini, pemanasan global, dan orang teriak semua soal pemanasan global. Sebenarnya itu seharusnya kita terdepan untuk bicara soal itu. Di berbagai tempat ketika orang mulai sadar tentang lingkungan, leluhur kita, kawitan kita dulu sudah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk mengingatkan. Tidak diingatkan setahun sekali, 6 bulan sekali. Bayangkan, tidak setahun, 6 bulan sekali kita diingatkan, loh kamu itu berdampingan loh dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, kamu harus ikut memuliakan apa yang hidup. Sarwa prani itu kan tadi kita harus juga jaga. Nah, semangat seperti ini membuat kita percaya diri sebagai umat hidup, karena kita lengkap ini warisan dari para leluhur kita, dari tidak hanya dari sisi takwa, dari filosofinya, tapi juga dari institusi-institusi yang digunakan oleh para leluhur kita untuk mengingatkan itu. Nah, ada baiknya teman-teman KMADI, Perandah yang nanti untuk anak-anak muda menggunakan momentum ini untuk bicara lagi soal lingkungan. Dan kita memulai dari apa yang sudah kita miliki di Hindu, baik itu dari tumpeng kandang, tumpeng pengantar, itu tidak diambil ritualnya saja, tidak diambil upacaranya saja atau peringatan, tapi diambil intisari, filosofi, dan juga yang paling penting aksinya. Bagaimana memuliakan alam itu kita lakukan. Jadi ini menurut saya justru kita lebih melangkah lebih maju dibandingkan teman-teman yang lain. Saya kemarin ingat Presiden saja, kita kan kalau di Islam ada hablum minannas, hablum minallah, ya. Sekarang tambahkan hablum minal alam. Itu berarti di Islam pun mulai ya penting kita hablum minal alam, gitu. Tidak hablum minannas saja, tidak hablum minallah, tapi hablum minal alam. Hindu sudah duluan gitu loh gitu. Jangan sampai kalau kita sudah punya duluan, jadi kita tertinggal, gitu. Jadi follower gitu. Adik-adik terutama itu jangan jadi follower, gitu, jadi agenda setters. Kalau kita punya sesuatu yang kuat, tinggal kita revitalisasi kembali pengetahuan lama itu untuk kepentingan yang lebih. Nah, saya gembira bisa muspo di Tumpak ini, karena Tumpak biasanya di Bali selain hari-hari yang lain jadi hari yang spesial. Kalau ketemu Tumpak biasanya lebih ada orangnya yang berbeda. Nah, yang kedua, saya selain tadi istimewanya karena bertempatnya Tumpak, tempatnya juga mengejutkan. Kalau bayangan saya tidak seperti ini pun apalagi di kota Makassar gitu ya, pasti kayak di Jogja yang sempit gitu kan. Kayak saya kan besar selain di Bali juga di Jogja, kemudian di IGM juga. Karena kita seringkali menyebutkan pura tempat suci, tapi ternyata ilmunya banyak sekali ya, sampahnya banyak. Gimana kita bicara tempat suci kalau tempatnya penuh dengan kotoran dan limbah? Ini harus kita jadikan pemikiran di mana pura-pura itu jadi tempat suci, tapi betul-betul kesuciannya dijaga. Kesuciannya dijaga melalui apa yang kita sebut sebagai kebersihan pura. Dan melihat tadi puranya belum kilap puranya. Nah, itu satu hal yang penting bisa jadi apa namanya inspirasi bagi pura-pura lain di luar Jawa, Bali juga. Dan saat kita selalu bicara tentang pura ini, pura itu kan benteng serada, benteng keimanan kalau bahasa teman-teman kita. Nah, supaya dia betul serada, jadi benteng serada itu, maka pura itu harus jadi satu tempat yang jadi rujukan juga, idol atau tempat yang kita bayangkan terbaik itu di pura lah. Sehingga kita punya suatu bayangan mengenai, oh ini loh harusnya kita itu, karena dia benteng serada itu. Nah, di pura itu selain tadi kita bisa mendapatkan ruang untuk natural bakti, kita juga menjaga
suasana betul-betul suci, betul-betul bersih. Itu yang paling nampak kan kebersihan. Kesucian yang berikutnya tentu kita sudah bicara soal tata laksana, tata etika di pura yang juga sudah terjaga dengan baik. Kira-kira tadi alas sandalnya ditata dengan baik, itu nggak banyak yang memperhatikan gitu. Ini diatur bagus sekali. Nah, ketika saya bicara pura juga saya ingin ini jadi tempat edukasi. Itu sudah beberapa pura di luar Jawa yang memikirkan bahwa pura itu adalah tempat untuk belajar, untuk mendapatkan pengetahuan bukan hanya keagamaan tapi juga hal-hal sifatnya non keagamaan. Oleh karena itu beberapa pura yang memiliki wantilan biasanya hanya ramai ketika ada undangan. Nah, alangkah baiknya kalau pura itu difungsikan untuk tidak hanya karena itu bukan di Utama Mandala, biasanya di Madi Mandala dan Wisma Mandala, itu bisa digunakan justru untuk tempat-tempat edukasi pelatihan. Saya dorong teman-teman di Jawa misalnya punya BLK komunitas, kembali latihan kerja komunitas. Mereka bangun pura, tapi puronya bagus, ada wantilan, tapi ketika akan melakukan pelatihan mereka nggak memikirkan itu sebagai tempat untuk melakukan pelatihan, padahal harusnya bisa dilakukan. Nah, kita sudah punya BLK komunitas itu satu di Kediri. Kediri itu umat di Kediri itu membuat satu balai latihan kerja yang khusus bagi anak-anak muda di sana untuk menggarap pasca panen, jadi setelah panen untuk packaging dan lain-lain. Jadi tempatnya sekitar pura, walaupun tidak persis di pura, tetapi mereka sudah memikirkan bahwa seharusnya pura ada tempat untuk edukasi, tetapi tidak hanya agama, untuk peningkatan keterampilan. Kalau kita kesulitan untuk memperoleh tempat sekolah atau tempat tertentu. Nah, di Kediri itu direplikasi di Blitar kemudian biarkan komunitas balai latihan kerja komunitas. Itu untuk anak-anak muda Hindu yang sudah mendapatkan pendidikan formal, tetapi mereka tidak punya keterampilan cukup untuk bisa masuk ke dunia kerja. Ini penting untuk penguatan SDM keumatan, terutama di wilayah-wilayah yang secara ekonomi sumber daya manusianya lemah, jadi nggak bisa akses pendidikan tinggi. Nah, itu perlu dipikirkan oleh teman-teman. Mungkin tidak harus di Makassar, mungkin Pak Gusdur bisa pikirkan di daerah-daerah di mana kita tujuan utama kita adalah memperkuat sumber daya manusia Hindu supaya mereka bisa kompet di dalam situasi dunia lapangan pekerjaan yang luar biasa persaingannya ketat. Jadi ini sekaligus untuk menarik teman-teman terutama yang tidak background Hindu, keluarga Hindunya kuat gitu, supaya bisa mendapatkan juga akses keterampilan yang bagus, dan itu dipikirkan oleh lembaga umatnya. Nah, kita banyak konversi gara-gara mungkin bukan saja persoalan ekonomi atau seraganya, tapi juga karena nggak diperhatikan oleh institusi umatnya. Nah, itu pikiran saya, kenapa tidak pura itu tidak semata-mata edukasi pasraman saja, tetapi juga sebagai latihan keterampilan bagi umat, mumpung itu adalah objek space yang cukup tersedia. Tinggal nambahkan hal-hal misalnya keahlian yang dimiliki oleh Bapak senior-senior di bidang marketing, tambahin kursus marketing entrepreneur, tambahin entrepreneurship. Jadi dia menjadi upaya penguatan edukasi umat. Nah, syukur dia bisa mengalir ke dalam sirkular ekonomi. Artinya gini, kalau pura itu selama ini kan hanya menjual atau musiman ya, kalau odalan misalnya ada penjual. Kalau tadi yang sudah lihat ini satu model sembako. Di beberapa tempat ini terjadi seperti di Palu,
ada koperasi juga mengelola. Kalau maksud yang sirkular itu umat punya produk ekonomi, apakah itu pertanian, apapun kerajinan, dititip untuk dijualkan di pulau dan optikalnya umat. Jadi umat itu juga membeli dari umat. Itu yang disebut sirkular. Nah, konsep seperti ini sebenarnya juga dipikir teman-teman kita di luar Hindu, makanya mereka bicara soal ekonomi umat. Tapi nah, teman-teman di Sulawesi Tengah itu sudah punya tokonya, sudah punya apa istilahnya, rukonya. Nah, seperti itu mungkin perlu kembali saling belajar. Apa yang baik dari Makassar bisa dipakai oleh teman-teman di luar Sulawesi Selatan, apa yang baik dari tempat lain bisa dipinjam, jadi saling belajar. Dengan demikian Puro itu betul-betul menjadi satu benteng serada yang kita pikirkan. Dan kira apa yang sudah dilakukan tahapannya itu mungkin sudah mengarah ke situ, apa yang dipikirkan oleh teman-teman Semeton Riki sampun arahnya sudah on the track seperti itu, dan fasilitasnya cukup bagus, representatif. Tidak semua tempat mempunyai seperti itu, dan tentu bersyukur sekali Sulawesi Selatan Makassar punya tempat yang representatif. Bahkan ini bisa jadi contoh untuk agama lain mungkin gitu. Nah, itu yang kedua yang kita sampaikan, bagaimana kita memperkuat fungsi Puro sebagai benteng yang tidak hanya benteng serangga tapi pendidikan dan juga ekonomi. Nah, yang ketiga memang kita perlu membiasakan untuk menerima keragaman di internal kita itu secara lebih kuat, apalagi sekarang sudah mulai teman-teman bicara Hindu Nusantara. Saya kira hal-hal seperti ini memang kita tidak pernah pikirkan serius, tapi mulai kita harus pikirkan ketika kita di dalam Hindu sendiri beragam. Tidak hanya etnis Bali, tetapi juga ada etnis Jawa, Toraja, kemudian Bugis. Dan kita harus mulai mendidik anak-anak kita untuk membiasakan mengenal, tadi sudah dengan salam, saya kira bagus. Syukur di sini ada foto-foto atau ekspos mengenai keragaman itu, sehingga kalau orang datang dari agama lain datang ke sini, kita bisa demonstrasikan Hindu itu beragam loh Pak. Ada Tolotan, ada Toraja, dan ini bisa adik-adik bikin film-film pendeknya, bisa dibukakan untuk memberikan apresiasi kepada kita di internal maupun keluar, bahwa kita di Hindu itu menghargai dan menghormati keragaman itu, dan itu kita lakukan secara tulus. Dan ekspos saja Pak Gus Dur, kalau perlu ditempelkan gambar-gambar yang representasi dari, sehingga ketika masuk Puro ini enggak kesannya hanya Bali gitu, tapi sudah ada satu penghargaan, penghormatan terhadap, syukur ada tata cara yang bisa kita gunakan juga tadi selain salam yang memang diambil dari yang lain. Nah, itu luar biasa sebenarnya kita keragaman kita di Hindu, dan saya bersyukur juga hubungan baik kita dengan sesama umat beragama itu luar biasa gitu. Saya kira itu Sulawesi Selatan itu daerah panas. Saya tahu dulu proses pergerakannya luar biasa di sini. Kita tahu dulu ada Darul Islam, aktif di FKUP, dia aktif di forum-forum, dan berani tampil di forum-forum besar yang ada. Jadi teman-teman Prada, KMADI, kalau ada forum-forum di KMPI, forum-forum pemuda, Anda harus tampil bahwa untuk mewarnai. Syukur Anda bisa justru menjadi pemimpin kita. Karena saya percaya bahwa dengan kualitas Anda yang
cukup bagus itu kita nggak pernah minder harusnya. Saya aja di Jogja walaupun saya minor, saya di UGM nggak pernah minder. Bahkan di Kagama saya sekarang sekjen Kagama 2 periode. Alumni Gajah Mada, ketua umumnya Ganjar Pranowo, saya sekjennya sudah 2 periode jadi ketua sekjen Kagama. Itu untuk menunjukkan bahwa kita nggak boleh minder, kita harus percaya diri. Yang penting kita punya kualitas. Dan saya sudah membuktikan di forum-forum lain, saya nggak pernah takut. Bahkan sekarang di pemerintahan pun, syukur Pak Jokowi tidak pernah melihat latar belakang suku agama. Saya bisa jadi koordinator staf khusus presiden. Nah itu artinya momentum ini harus dipakai, digunakan sebaik-baik. Anda anak-anak muda harus tampil, tokoh-tokohnya juga. Saya yakin tokoh-tokoh kita di sini diperhitungkan lah oleh tokoh-tokoh lain. Nah dengan modal percaya diri itulah kemudian kita akan bisa ikut terlibat di dalam banyak hal. Hubungan baik yang terjalin harus dibangun ketika ada masalah. Kalau ada masalah kita tidak ragu untuk berkomunikasi, telepon, baik sifatnya vertikal, horizontal. Kadang-kadang kalau nggak punya kayak gitu, merasa sendiri, pakai kan minoritasnya, dibiarkan. Tapi kalau Anda punya kemampuan untuk membangun jejaring ke atas, ke samping, ke bawah yang baik, saya yakin berbagai persoalan bisa kita hadapi. Nah, tentu dengan soliditas. Artinya kalau sudah satu ada di depan pro lain, itu kadang-kadang orang kita ada budaya gitu, kalau dia satu kita lepaskan gitu loh, dan support gitu. Nah itu kadang-kadang untungnya dibalik gitu. Untung tahu kan dibuang tidak disupport. Harusnya siapapun yang tampil itu disupport supaya dia bisa memainkan peranan. Oh dia tugasnya di sana, yang kita tugasnya di sini, dibagi aja supaya kita betul-betul menjadi umat yang sulit gitu, sama lain. Terakhir ini supaya nggak terlalu panjang Pak Gus. Kita hari ini memang panas sekali ya, udaranya panas. Udara panas karena El Nino dan iya ini El Nino ini kadang-kadang dalam beberapa prediksi kalau Anda lihat siklus El Nino itu di berbagai tempat selalu siklus El Nino dikaitkan dengan siklus politik. Nah, itu yang kita uji. Nah, track record, integritas dan juga gagasan. Cukup itu aja menilainya. Nah itu bisa saling diskusi. Oh, ini benar-benar satil sih orangnya. Yang kenanya luwung tapi sebenarnya gitu loh. Jadi kan kadang-kadang di cover oleh satu bungkus. Orang sekarang sebut gimmicknya itu, jangan Anda terlena oleh politik gimmick. Bahkan sekarang bukan hanya gimmick, melodramatik gitu. Melodramatik dan sinetron itu melodramatik. Kita kan berperan seperti aktor. Uji dengan track record. Saya kira itu Pak Gus Dur, bahwa politik yang sehat kita harus bangun. Tapi sekali lagi umat itu jangan hanya ditarik dengan pur, tapi harus voice-nya juga. Syukur menyiapkan diri untuk betul-betul dengan jumlah 126.000 ini besar loh Pak Gus. Besar. Nanti lah kalau besar itu kan artinya PR Pak. Ya, PR. Nah, mudah-mudahan kita umat Hindu tidak semata-mata menjadi penonton, tapi juga menjadi subjek utama. Tapi ingat, setelah terpilih, setelah dipilih itu
betul-betul menjadi bagian dari hubungan dengan konstituennya. Ya, itu saja yang sebagai komentar, teman. Niki banyak isu, mungkin setelah itu kita bisa diskusi. Senang sekali kita bisa hadir pada Bapak. Terima kasih. Om Seperti disampaikan tadi oleh Pak Tito, itu cukup banyak. Sebarang itu lumayan juga sampai tidak ada. Nah, untuk mempersatukan umat dan pemilihan ada figur, ada yang didengar, dan ada yang jadi panutan kan begitu. Kami disusun Pak, kami ini terutama kaitan dengan kami Mas butuh partner di legislatif. Itu tidak bisa dipungkiri, dan itu banyak kepentingan yang bisa kita komunikasikan sama-sama. Namun kami dari Sulsel berkarya seperti itu supaya kita ini bersatu. Kemudian gimana? Sebelum ke saudara Gangga mau gerak dulu ya. Perkenalkan, saya Nyoman Poni Wira Cinta, panggilan Wira. Kebetulan dia di Prajaniti Kota Makassar. Ya. Nah, terkait yang tadi disampaikan oleh Pak Ari, memang betul ya. Selama periode kepengurusan kami 2017-2022, nah itu kami melakukan kepada calon-calon legislatif. Ya, tentunya yang kebetulan dari umat Hindu kemarin ada satu Pak Pari yang maju, tapi memang kita dukung memang ya. Tapi selain itu kami prioritaskan agar suara umat Hindu ini tidak sia-sia. Kami cari calon yang betul-betul 85% sudah menang. Nah, jadi kami minta kepada calon untuk mendaftar ke Prajaniti. Jadi ada surat permohonan, Pak Ari, gitu. Jadi tidak semata-mata minta dukungan. Jadi ada bargaining yang kita berikan kepada mereka. Nah, termasuk Pak Wali Kota yang sekarang itu kita ada kontrak politik, ya. Itu kita buat desain. Salah satu waktu itu kita minta ada setiap sekolah negeri SMP ya, dapat dibantu guru-guru agama Hindu. Nah, cuma pertanyaannya sekarang beliau sudah janjikan ya mau bantu terkait SDM kita yang masih kurang. Sangat kerap teman-teman KMHDI, kemudian yang saya hormati para ketua-ketua lembaga agama dan keagamaan Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi sebelum saya mulai dari apa yang ingin sisi sharing saya ini pada Dari, saya pertama-tama mengucapkan ucapan terima kasih karena selama ini sebagian besar KMHDI sudah banyak dibantu oleh Dari, salah satunya kemarin senior saya Ibu Trilita Saputra. Dia merupakan kader dari Sulsel, bisa dibantu untuk mendatangkan presiden dalam kegiatan kongresnya. Terus semua ya. Kemudian ada dua faktor di sini yang ingin saya angkat terkait dengan isu-isu yang lagi tren, khususnya pada hari ini terkait dengan ekonomi dan juga akses pendidikan. Yang pertama, saya mendukung penuh program dari Bapak Jokowi terkait green economy, karena memang dampak terhadap lingkungan itu bisa diminimalisir dengan adanya green economy tersebut. Kemudian salah satu faktor yang khususnya
di keumatan kita hari ini, saya melihat bahwa ekonomi menjadi hal satu-satunya yang sangat penting. Karena jujur kalau dari kecil, saya dari kecil hingga besar dan kuliah pun, faktor pendukungnya itu adalah ekonomi. Karena bisa dilihat dari makanannya. Makanan, jika ingin kita cerdas, kita pasti makanannya harus bergizi, harus daging-daging, protein tinggi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan kita? Salah satunya saya umat Hindu yang masih saat ini masih mengkonsumsi mie, justru itu menjadi ketimpangan, kan menjadi salah satu faktor yang menjadi persoalan hari ini adalah ekonomi keumatan ini harus dibangun. Kemudian dari ekonomi ini juga merembet ke hal politik nih. Hari ini di daerah-daerah seperti dibilang mungkin sama Bapak Simon tadi, bahkan dibayar suaranya mereka untuk memilih itu masih menjadi polemik. Pendidikan hari ini bisa kita lihat hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang memiliki gaji di atas rata-rata, dan bagaimana dengan ekonomi ke bawah? Ini menjadi pertanyaan bersama. Hari ini misalnya di Unhas, di sini kan salah satu kampus besar Unhas itu menerapkan sistem dia menerima jalur mandiri, dan memang uang pembangunannya itu mahal, bahkan sampai ratusan juta. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mempunyai minat sekolah untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi seperti itu? Itu akses pendidikan itu harusnya lebih dipermudah bagi mereka, karena itu kan sesuai dengan amanat undang-undang bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian selain masuk perguruan tinggi, adanya juga beasiswa-beasiswa. Banyak beasiswa-beasiswa ini yang memang tidak tepat sasaran. Saya sering ngobrol sama teman-teman, siapa punya orang dalam di salah satu kampus itu bakal dibantu, sedangkan tidak terbuka untuk umum. Kemudian selain akses pendidikan itu, saya berbicara juga masalah penyerapan tenaga kerja, karena jujur hari ini saya pun masih pengangguran. Jurusan saya kedokteran hewan, dan memang kemarin saya cari CPNS masih kosong. Jadi ini sih sebagai bentuk keluhan saya, pemerintah hari ini ya kita kuliah hanya menunda untuk menjadi pengangguran, bukan langsung kerja dan lain sebagainya. Ya harapan besar saya sih kedepannya mungkin penyerapan tenaga kerja bagi mahasiswa ini perlu lebih banyak lagi, ketimbang setiap tahunnya banyak ribuan bahkan lulusan dari perguruan tinggi malah menjadi beban negara seperti itu. Mungkin itu saya yang ingin saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Profesor Santi, Om Santi Satyo. Tadi ya sangat tertarik sekali terkait dengan BLK itu. Ya, sebenarnya sarana untuk berkumpul kita di pura ini sudah seperti itu. Hanya saja Pak, hari ini kalau kita BLK itu pasti harus ada sarana dan prasarana. Ya, kalau terkait dengan narasumber umat Hindu itu banyak. Contoh saja yang sendiri kebetulan di dinas perdagangan. Ya, kalau terkait dengan perdagangan domestik dan perdagangan internasional, ya bisa lah memberikan edukasi. Ya, teman-teman di perbankan juga banyak. Ya, bisa memberikan marketing juga banyak. Nah, terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat, sebenarnya kita sudah mulai punya program seperti itu. Kita berusaha mendatangkan dari dinas koperasi yang misalnya memberikan edukasi terkait dengan pemberdayaan ekonomi umat. Namun kalau BLK itu pasti membutuhkan alat, Pak. Ya, siapa tahu Pak Ari bisa membantu nanti alat, ya. Mesti ibu-ibu hari ini bisa melatih menjahit. Ada perlu mesin jahit, ya. Nah, melatih hal yang lain, mungkin perlu alat-alat seperti itu, Pak.
Om Swastiastu. Selamat datang Pak Lurah selaku koordinator staf khusus Presiden RI yang merasa sangat senang sekali dikunjungi oleh pejabat tinggi terutama yang dari Jakarta. Tadi sudah memberikan gambaran dari panasnya bumi ini ke panas politik. Jadi singkat kata Pak Lurah, apa yang Pak Lurah sampaikan itu memang benar sekali. Kita umat ini mestinya memang betul kita bergerak di bidang ekonomi, di bidang politik, seperti Pak Lurah bilang, khusus di bidang politik jangan kita alergi, kan begitu Pak Lurah. Jadi saya sendiri pelaku. Saya tahun 96 sudah bergelut di politik di PDI Perjuangan dari tingkat kecamatan sampai yang menduduki jabatan di wakil ketua di provinsi dari zamannya Puang Palaguna, Adi Witri, sekarang saya punya ketua. Kemudian di tahun 2009 atas dukungan beliau selaku Kominmas melihat kondisi di daerah, waktu itu memang belum ada bergerak untuk berkiprah ingin menjadi legislatif. Karena dia bergerak mendapat kebetulan dia koordinator di Luraya, dia mencoba mendobrak, mengajak generasi muda, namanya seorang perintis, begitulah risikonya. Kita yang selaku pelaku saja sebagai perintis ibaratnya orang transmigrasi, dia mau membabat utang saja. Nah, atas motivasi itulah jadi generasi muda terutama bapak-bapak atau yang bidang politik di daerah-daerah sudah mulai. Dari tahun 2009 itu muncullah kepala desa itu menang dari Gerindra, dia Pak Ketut ya, dari mantan kepala desa. Kemudian di 2000 dia ceritakan mau Pak lagi supaya memberikan gambaran saja. Dia hanya memotivasi saja, walaupun keterbatasan secara ekonomi dia akui saja. Secara ekonomi memang kalkulasi politik itu memang harus banyak faktor kita bisa menentukan, bukan dari keberanian saja, dan bukan juga mengandalkan dukungan dari umat saja yang sudah kalkulasi, tapi kan harus ada isi tasnya juga, kan begitu. Politik namanya politik komunikasi, berkomunikasi, harus data, itu harus memberi. Nah itu kan itu. Data harus memberi. Nah, singkat cerita, tiap 3 periode, jadi bukan kalah, kurang suara Pak Lurah. Para saudara kami, pertama kita harus merancang sebuah strategi keumatan yang lebih jelas dan juga secara terus-menerus kita update perkembangannya. Yang selalu bicara ini waktu persamaan di Bali bahwa Hindu itu dalam politik keumatan disandra oleh 5 pilar. Pilar pertama adalah negara, dalam hal ini Kementerian Agama, Bimas Hindu. Pilar kedua adalah lembaga keumatan, Parisada dan organisasi keumatan. 2 pilar ini ada sinergi antara Bimas dengan Parisada ini harus bersanding, bukan bersaing, harus bersanding. Nah, pilar ketiga itu adalah intelektual Hindu yang bisa memberi think tank, memberikan pemikiran, dan ini harus kita perkuat. Pilar keempat ini adalah ekonomi umat, termasuk kita bicara soal masyarakat ekonomi. Pilar kelima ini masyarakat politiknya, representasi.
Jadi kalau kita ingin memperkuat itu, kita pelajari 5 itu. Mungkin kita tidak semua harus 5-5-nya bergerak awal, tapi step-stepnya sudah kita pikir. Setidaknya Birmas dengan pariwisatanya sinergi dulu. Itu satu poin. Karena banyak tempat di daerah-daerah antara pariwisata dan masih tidak seiring. Padahal Tuhan ini satu, dia pariwisata itu adalah bagian representasi keumatan, memayungi majelis, memayungi seluruh umat, tetapi Binmas ini memanfaatkan resources dari negara untuk kepentingan umat, baik di sektor pendidikan maupun lain. Karena sekarang kita baru punya direktur urusan dan direktur pendidikan, dua ini yang harus menjadi tugas dari negara yang direpresentasikan oleh Binmas. Nah, intelektual Hindu ini juga harus mulai diperkuat, karena think tanknya untuk berpikir ke depan itu adalah intelektual ini. Kelompok-kelompok ini harus mulai membantu pariwisata dan Binmas memikirkan strategi tadi soal big data. Dan sejak tahun 2014 bicara data sebenarnya. Berapa sih jumlah umat Indo itu, gimana lokasinya, gimana sosiodemografi ekonominya, pekerjaannya apa, pendidikannya apa, dan lain-lain. Kita harus punya peta sosial keumatan itu seperti apa. Karena kalau tidak punya peta, kita nggak punya tadi kemampuan untuk membuat strategi yang efektif untuk menyelesaikan. Kita selalu mengatakan umat kita miskinnya di mana, sektornya, pekerjaannya sebagian besar sektor apa. Kalau kita tahu itu, maka strategi untuk menyelesaikan soal kemiskinan juga kita efektif. Maksudnya gini, makanya intelektual Hindu, CHI atau yang lain mulai bergerak untuk social mapping keumatan, termasuk untuk kepentingan politik. Karena kita ada dapil, nggak mungkin kita 126.000 itu kan asumsi ya. Ini kan kebagi ke dapil-dapil gitu, sini di sini ke Joan, udah bisa beda. Maka peta itu harus kita miliki, data itu harus baik, tidak perlu BNPS. Kalau bisa Sulawesi Selatan pelopor punya data keumatan yang bagus, sehingga kita tahu lokasi umatnya di mana, ekonomi keumatannya, politik keumatannya gimana. Apakah karena satu desa itu bisa di kepala desa gitu kan? Itu strategi-strategi kedepannya sangat tergantung pada data. Kalau nggak punya data gimana, kita harus berasumsi dengan situasi yang ada, asumsi-asumsi. Sehingga cara menyelesaikan spekulatif, ya betul-betul tajam gitu. Itu yang penting. Mungkin Prajaniti juga bisa bantu dari KMADI. Dulu kan dorong untuk bikin, kalau BPS nggak punya ya bikin survei independen umat yang kita bikin secara bertingkat, setiap TP melakukan survei sendiri gitu. Sehingga ke depan jadi satu data yang besar ini. Jadi sekali lagi itu akan sangat tergantung pada kemampuan kita mengolah pemanfaatan data. Nah, masyarakat ekonomi ini juga perlu diajak, karena selama ini kan kelompok-kelompok ekonomi itu hanya diperlukan pada saat Danau Tuniau saja kan. Nah, ini pikirin mereka itu terlibat untuk proses tadi. Yang dipikirkan Pak Dewo dan Pak Wira itu adalah bagaimana mengajak mereka memperkuat entrepreneurship umat itu, entrepreneurnya umat. Karena hebat juga banyak teman-teman kita yang punya reputasi ekonomi yang bagus, tapi tidak bisa berkontribusi hanya untuk kepentingan dunia aja, tapi tidak keahliannya itu loh, networknya yang kita gunakan. Jadi kita perlu pikirin caranya. Kalau tadi sederhananya akses untuk BMK komunitas itu tersedia di Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, itu bisa diajukan.
namanya BLK komunitas. Yang sudah dapat tuh Kediri. Nah, kalau kita punya proposal yang bagus, dan bahkan kalau bagus itu sampai dana gedungnya itu dibuatkan untuk BLK, termasuk alat, nah, trainingnya juga. Nah, sampai seperti itu. Artinya kita kan perlu informasi terhadap hal-hal seperti itu. Oh, ini bisa tanyakan Pak Gus Dur, tanyakan Ketua Pariwisata Kediri, gimana sih caranya BLK komunitas itu? Oh, ternyata ada anggota DPR yang memperjuangkan. Kalau soal itu saya bisa telepon sekjen Kemenaker gitu. Itu bagus karena kagama juga gitu. Maksudnya kayak gitu-gitu. Tapi saya sering menjadi masalah karena proposal dari bawahnya nggak ada, nggak siap. Mau konsepnya apa? Jangan hanya oh kita butuh ini tapi nggak ada konsepnya. Yang dibutuhkan di Makassar atau di kota-kota lain itu apa? Dan perlu sudah ada bisnis plan-nya. Karena kita seringkali membuat gedung, membuat pelatihan tapi nggak punya bisnis plan-nya. Hidupin gedung ini ke depan gimana gitu. Nah, itu yang harus dipikirin juga. Karena kalau kita membangun saja tanpa memikirkan keberlanjutan susah. Jadi kalau soal infrastruktur, akses kita terhadap sumber daya di negara ada, cuma kita harus perlu dapat informasi. Nah, soal politik ini memang tadi ada satu kerja penting, itu penyiapan kaderisasi politik umat. Misalnya DKMADI dulu kan sudah bikin sekolah politik atau kaderisasi politik untuk kadernya. Itu fondasi paling pertama. Setelah itu Praga, ada Prajaniti sebenarnya. Jadi kan jelas track anunya, karirnya. Oh, dilatih di KMADI, diperkuat di Praga dan di Prajaniti, mulai berpikir nggak mungkin Anda berpolitik sondar partai, kecuali Anda mau jadi independen. Kalau mau tracknya adalah calon independen, siapkan dulu untuk DPD gitu loh, Dewan Perwakilan Daerah kayak di Sutra. Tapi kalau track Anda untuk berkompetisi untuk menduduki jabatan legislatif, ya tidak bisa tidak menyiapkan diri masuk partai. Dan masuk partai itu perlu juga strategi gitu loh. Titik masuknya di mana? Nah, Anda harus punya nilai jual juga di partai. Kan tidak bisa nilai jual itu hanya komunitas Hindu saja yang jumlahnya belum tentu di dalam satu dapil itu mencukupi. Anda perlu punya nilai jual yang juga bisa mendatangkan suara bagi yang lain. Jadi kan satu kegiatan aktivitas politik yang harus dibangun sebelumnya sehingga Anda dikenal oleh umat di luar Hindu. Nah, itu kan nggak instan gitu loh. Maksudnya saya Pak Made itu jadi sekarang ini kan nggak instan. Dia harus lakukan satu kerja politik yang panjang. Dan itu sudah dimulai dari mahasiswa. Ya, sekarang ada saya partai. Kalau Anda memang masuk ke partai-partai nasionalis ya, masuk saya partai dulu loh. Setelah itu Anda survive untuk masuk ke struktur partai. Kan strateginya begitu. Nggak mungkin sekarang bisa seperti, mohon maaf ini, Kaisang gitu loh. Baru 2 hari 3 hari bisa masuk jadi ketua partai, itu kan pengecualian. Kalau anak presiden mungkin. Tapi kalau kita kan harus merintis sesuatu karir politik. Jangan instan gitu berpolitiknya, nggak boleh ujung-ujung wah kita kelihatan citranya didukung di Twitter 1000 orang, seolah-olah ada 1000 orang itu didukung Anda, nggak mungkin lah. Gitu. Harus ada penyiapan diri secara politik dan pemetaan politik tadi. Kita lihat di satu dapil itu memang kalau komunitas modal sosialnya Hindunya kuat, mungkin itu sebagai modal dasar, tapi Anda harus menambah. Jadi pilar 5 pilar ini harus kita perkuat gitu. Dan kalau ini jadi strategi yang didesain dari awal, luar biasa. Ekonominya siapa, di politiknya siapa.
oh ini intelektual akademisi ngomong di koran itu siapa. Wah, sekarang perlu kita jadi intelektual yang berani bersuara di publik gitu. Supaya muncul namanya di koran di Makassar gitu. Strategi saya di Jogja begitu. Saya penulis di koran, penulis koran itu yang kemudian jadi pengamat politik di wawancara media ya muncul nama kita. Jadi reputasi itu kita bangun melalui public domain. Kalau enggak orang nggak kenal siapa kita. Gitu. Kalau nggak berani untuk menuliskan sesuatu. Nah itu Pak jalannya itu. Jadi nggak mungkin kita melakukan sesuatu yang mudah. Nah ada dua hal yang prioritas yang sekarang ini Pak Betul kita harus dorong di Parisadar dan juga di Binmas, yaitu legalisasi aset. Jadi itu umat harus punya hak perlindungan legal terhadap aset-asetnya. Itu termasuk juga turun. Tapi yang penting juga teman-teman di Transmigran ini harus didorong untuk mendapatkan legalisasi aset. Karena legalisasi aset juga harus akses modal. Kalau dia nggak punya tanah yang legal, sertifikat dia nggak bisa akses perbankan. Kur gitu kan. Nah kayak gitu kita harus dandani satu-satu Pak. Kemudian dengan kur itu ditambah sumber daya manusia yang kuat. Itu bisa melalui pendidikan. Nah saran saya adik-adik di pendidikan itu bikin KMDI atau Prada bikin semacam kantong informasi beasiswa. Karena kita seringkali persoalan kita dengan beasiswa nggak ngerti gitu. Beasiswa itu ada di mana saja, gimana caranya akses. Itu kita harus buat semacam, saya udah bilang ke Darmawan, Ketua Umum Presidium KMDI, agar bikin semacam pusat informasi beasiswa. Itu bisa dari macam-macam, tidak hanya dari pemerintah beasiswa, dari swasta. Nah, dengan dapat pusat informasi, yang kedua adalah mentoring. Adik-adik KMDI itu atau Prada mentoring yang mengakses beasiswa. Dimentor kan ya, caranya membuat aplikasinya, gimana caranya supaya menanyakan beasiswa, itu perlu mentoring. Jangan dilepas. Bahkan perlu advokasi. Kalau memang sudah bagus tapi tidak dikasih beasiswa, itu advokasi. Makanya KMDI mau bikin LBH kan, lembaga bantuan hukum, supaya memastikan hak kita terpenuhi. Jadi satu, informasi. Yang kedua, mentoring. Yang ketiga, advokasi. Syukur ditambah nanti bursa kerja. Ini kayak kita bikin informasi beasiswa dan informasi kerja. Sekarang ini kan problemnya mismatch. Ini kebutuhan dunia kerja, ini skill yang tenaga kerja yang muncul atau angkatan kerja yang muncul dan pendidikannya nggak cocok, mismatch namanya atau tidak cocok. Yang butuh misalnya komputer, yang muncul dokter hewan gitu. Nah, itu kan nggak cocok gitu. Makanya bursa kerja itu mencari sebenarnya apa saja pasar kerja itu kebutuhannya. Kalau kita di sini keadaannya seperti ini, gimana caranya skillnya bisa memenuhi? Itu dulunya filosofi kartu prakerja, supaya dia bisa menjadi bridging antara pendidikan yang mismatch ini dengan dunia kerja. Harus ada pelatihan kerja. Dokter hewan nggak apa-apa kalau nanti kursus atau di training vokasional tertentu dan ada jago, Anda bisa terserap, tidak harus ke dokter hewan, tapi bisa tertampung itu Pak. Nah itu mungkin agendanya nggak bisa Anda lakukan sendiri, harus institusi ini. Kalau Parisadar udah pusing ngurusin ini, serahin ke Prajaniti, serahin ke Prada, itu bikin semacam pusat informasi kerja. Itu sebenarnya kalau mau soal bisnis itu bisa jadi lahan yang menguntungkan juga, karena orang setiap pencari kerja bisa membayar
fee untuk informasi itu gitu. Nah itu kan soal, tapi intinya itu menemukan mak comblang, menjadi mak comblang, nyomblangin beasiswa, nyomblangin bursa pekerjaan, gitu, idenya gitu. Kalau kayak mana ini tahun ini, 2 tahun ini pengurusan bisa ngerjain itu tahun. Sederhana itu aja dikerjain, 1 aja kerjain soal beasiswa. 2 tahun Anda kerja pengurusan persoalan umat sendiri, terutama umat Hindu, untuk dapatkan informasi beasiswa. Asal konsisten kerjain. Kadang-kadang kan kita bikin programnya banyak, tapi nggak pernah dikerjain. Nah, kira-kira begitu. Harus fokus yang memang konkret gitu. Terima kasih. Om Santi Santi. Om Sures, terima kasih juga Bapak Ibu semua di rumahku. Terima kasih juga sudah mengikuti kegiatan kita sampai selesai pada malam hari ini. Dan langsung saja saya akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini dengan mengaturkan Pak Mas Santi.